Ya, shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya kabar kita selalu berada dalam keadaan sukacita, bahkan dalam keadaan kuat dan damai sejahtera. Kita mau belajar saat ini tentang apa saja nama-nama Allah. Ya. Di 2 pasal pertama Kejadian, Allah telah menyingkapkan nama-namanya. Di pasal pertama, Allah dinyatakan sebagai Allah menciptakan alam raya sebelum menciptakan manusia. Ia selalu menyatakan diri sebagai Elohim. Ya. Di pasal berikutnya, mulai ayat 4, yang narasinya berpusat pada penciptaan, gambar dan rupanya. Allah membahaskan diri sebagai Tuhan Allah. Dan kalau misalnya kita lihat terjemahan dalam bahasa Ibrani, itu dipakai dengan kata YHWH atau Elohim. Ya. Kalau bahasa Inggris, Lord atau God. Ya. Dua penyataan ini menjadi inti bagi nama-nama Allah di bagian-bagian Alkitab selanjutnya. Allah atau Elohim itu terkait dengan posisi dan relasi Allah sebagai pencipta, ya, dengan ciptaan. Sedangkan YHWH atau yang karena hormat umat menyebut nama itu disebut sebagai Adonai, ya, yang artinya adalah Tuhan dalam relasinya dengan manusia dan dalam janji serta karyanya, ya. Kemudian kalau misalnya kita melihat juga menciptakan, ya, Allah menciptakan umat, ya, Allah menciptakan umat penyelamat, imamat rajani, umat kudus kepunyaan Allah, ya, dalam kisah tentang pelepasan bangsa Israel dari Mesir. Allah menyatakan dirinya, ya, sebagai, ya, dengan kalimat, ya, akulah Tuhan. Nah, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Di dalam Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 3. Nah, di sini Tuhan adalah terjemahan untuk YHWH. Dan dalam bahasa Inggris digunakan dengan kata Lord. Nah, untuk kita ingat seterusnya, Elohim adalah nama Allah dalam posisi sebagai pencipta Maha Kuasa. Sedangkan YHWH atau Tuhan adalah nama Allah, ya, dalam relasi dengan manusia, gambar rupanya, dan dalam rencana penyelamatannya atas umatnya. Nah, sebelum kita merenungi bagaimana Elohim, ya, YHWH atau Adonai menjadi simpulan bagi pencerapan, ya, eskatologis, baik kita temui dulu, ya, beragam paparan terkait nama, ya, yang menyiratkan sifat dan karya diri Allah itu. Pertama, kita melihat kata Elohim. Ya, kalau kita deskripsikan, ya, terkait dan artinya, ya, kata El, ya, dalam bentuk jamak, ya, Elohim berarti kuat, yang perkasa, yang maju di depan, yang berkuasa. Sedangkan El dan Elohim ini dalam perjanjian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sebagai Theos, dan yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Allah. Dari El atau Elohim ini kemudian lahir kata-kata yang memaparkan sifatnya dan karyanya Allah. Ya. Pertama, kalau kita lihat Elohim, ya, nama ini luar biasa karena Allah membahas dirinya dalam bentuk jamak atau
Elohim, ya. Waktu mencipta alam raya, namun tidak dengan kata kerja untuk jamak, tetapi untuk tunggal. Nah, banyak teolog meyakini bahwa ini menjadi bayang-bayang dari keyakinan Trinitarian. Allah itu Esa adanya dalam 3 pribadi. Ada 3 yang beroperasi dalam penciptaan. Yang berfirman, firman, dan roh yang melayang-layang. 3 pihak yang mencipta tersebut dijelaskan dalam Amsal 8 ayat 22 sampai ayat 25. Kemudian Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Bahkan di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17. Nah, wawasan Trinitarian ini berdampak pada bagaimana kita harusnya menghayati keragaman keutuhan seluruh ciptaan, keragaman kesatuan kemanusiaan, keragaman kesatuan karunia-karunia pelayanan gerejawi sebagai Elohim adalah 3 yang esa. Demikian juga semua hasil karyanya mencerminkan sifat unity in diversity, ya, dalam lapis-lapis jejaring multi ekosistem. Nama Elohim menyatakan keserasian internal dirinya Tuhan atau et intra yang juga nyata dalam proses dan kongres karya-karya ciptaannya atau et extra, satu demi satu. Maka nama Elohim ini bukan saja menyatakan kuasanya, juga internalnya yang menghasilkan keserasian seluruh ciptaan yang melibatkan zat, waktu, dan tujuan. Siratan eskatologis dalam nama Elohim adalah Ia yang berkuasa memulai, Ia juga yang berkuasa memelihara, Ia yang serasi dalam dirinya, Ia juga menghendaki keserasian, keindahan, keadilan, kebenaran, dan seluruh ciptaannya, dan pemeliharaan pembaharuan, pemulihan, segala sesuatu ke ciri-ciri tersebut, ya, menjadi visi eskatologis Kristen. Kedua, ada yang dinamakan El Elyon atau Allah yang Maha Tinggi. Nah, inilah nama yang dinyatakan dalam konteks Bileam yang disogok untuk mengutuki Israel, malah mengeluarkan ucapan berkat Allah untuk Israel. Ya, di dalam Bilangan pasal 24 ayat 16 dan juga Mazmur pasal 7 ayat 17 juga memakai kata Elyon. Ya, Elyon untuk YHWH atau Adonai yang Maha Tinggi. Nah, kata yang ketiga itu El Shaddai atau Allah Maha Dahsyat, Allah Maha Kuasa, ya. Dengan El Shaddai ini Allah menyatakan dirinya kepada para bapa leluhur Israel, kepada Abraham, contohnya di dalam Kejadian pasal 17 ayat 1, ketika memperbarui perjanjiannya dengan menuntut agar Abraham hidup takut tak bercela di hadapannya. Kedua, ketika Ishak memberkati Yakub, ya. Kemudian ketika Allah memberkati Yakub, kemudian ketika Ia mengukuhkan panggilannya untuk Musa memimpin pembebasan Israel dari Mesir di dalam Keluaran pasal 6 ayat 2. Nah, ketiga, ada yang disebut dengan kata El Gibor. Nah, Gibor ini dinyatakan dalam konteks perang dan tekanan musuh yang Israel alami. Allah adalah sang pemenang, petarung yang menang, ya. Sebab kata Gibor ini kerap dikaitkan baik dengan El, ya, El Gibor maupun dengan Adonai, ya, atau YHWH. Gibor ini kita jumpai dalam Mazmur, ya, Mazmur Daud pasal 24 ayat 8, kemudian pasal 45 ayat 4, ya. Itu sebagai puisi pengagungan sang Raja Mesias yang menang. Juga dalam nubuatan mesianis di Yesaya pasal 9 ayat 6 dan Yeremia pasal 32 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Allah, ya, Gibor,
memberi kemantapan berjuang bagi umat sampai mampu mengatasi tantangan dan mencapai tujuan-tujuan Allah untuk umat. Ya, kata berikutnya yaitu El Roi. Ya, El Roi. Ini diungkapkan ya atau diucapkan oleh Hagar ketika ia dan putranya Ismail dalam kesengsaraan di padang gurun, bahwa Allah melihat dia dan ia melihat Allah memerhatikan dan memberi berkat. Ya, Kejadian pasal 16. El Roi memberi kita kesadaran bahwa Allah penuh perhatian dan peduli serta tidak ada pihak dalam kesulitan apapun yang tidak bisa mengharapkan pertolongannya. Nah, dari nama-nama tersebut, nama manakah dari Allah yang paling menyentuh hati kita? Nama yang mana ingin Anda atau kita hayati lebih dalam? Itu sebagai refleksi kita. Kemudian, bagaimana nama Allah itu memberi pemaknaan untuk kita dan melihat realitas kosmis, realitas sosial, realitas gerejawi, realitas diri kita sendiri. Mari sama-sama kita melihat kehidupan kita, ya, tentang bagaimana makna teologis Elohim, El Elyon, El Shaddai, Gibor, El Roi. Tuhan Yesus memberkati.